Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus Subang terbongkar, polisi tetapkan tersangka pembunuh Tuti dan Amel bukan dari sketsa wajah, tapi ini. Pada Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan kasus Subang terbongkar yang menghilangkan nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Sketsa wajah yang diperlihatkan tersebut hanya tampak samping dan belakang, sehingga masih sulit untuk mengenali siapa pelaku pembunuhan kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amel. Salah seorang dosen di Thailand, Anjas menuturkan gambar sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan Subang tersebut, seharusnya diikuti keterangan keluarga dari korban Tuti dan Amel, apakah mengenali atau tidak. Anjas yang juga seorang YouTuber ini juga mengatakan jika sketsa wajah tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang kuat untuk menentukan tersangka pelaku kasus pembunuh Subang, karena bersifat mencari. Berikutnya Anjas menjelaskan, sejauh ini berdasarkan pada undang-undang, alat bukti yang kuat untuk menentukan tersangka kasus Subang adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat keterangan ahli, dan petunjuk yang saling berhubungan. Jadi lanjut Anjas, Polda Jawa Barat tidak akan menggunakan unsur sketsa wajah itu sebagai alat untuk menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kasus pembunuhan di Subang itu. Dikatakan Anjas, kenapa polisi kemungkinan tidak akan menggunakan unsur sketsa wajah itu karena sketsa wajah sangat tinggi unsur subjektif dalam mengakurkannya. Banyak orang berbeda persepsi soal mirip siapa, ujar Anjas. Malah Anjas menilai, dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan kasus Subang oleh Polda Jawa Barat itu akan beresiko memunculkan polemik. Namun demikian, Anjas meyakini jika Polda Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki gambaran sketsa wajah yang dicurigai sebagai pelaku kasus pembunuhan Subang, dari tampak depan. Jika sketsa wajah tampak depan sudah dimiliki, bisa menjadi harapan ke arah titik terang mencari pelaku kasus pembunuhan di Subang itu. Dengan masih misteriusnya kasus pembunuhan Subang yang sudah memasuki bulan kelima ini, Anjas menduga-duga bahwa otak atau dalang dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang bisa mengorbankan orang lain atau istilahnya menjadi kambing hitam. Anjas menduga orang yang bisa dikorbankan dalam kasus ini, jika ada pihak-pihak yang mengetahui atau membantu kasus ini akan dikorbankan oleh pelaku pembunuhan Subang. Resiko lainnya, kata Anjas, adalah banyaknya saksi yang belum didampingi pengacara, sehingga untuk saksi-saksi tertentu sebaiknya segera didampingi pengacara. Anjas mengkhawatirkan, ada potensi dalam kasus pembunuhan di Subang ini, seseorang tidak bersalah akan dikorbankan alias dijadikan kambing hitam. Sementara itu psikolog Dr. Elia Daryati, MSI mengatakan 3 saksi Yoris, Yosef dan Danu pasti mengalami stres dan bisa jadi mereka juga mengalami tekanan kejiwaan. Selama ini Yoris, Yosef dan Danu terus menunggu upaya polisi mengungkap pelaku kasus pembunuhan Subang, apalagi mereka juga kerap dicurigai sebagai salah satu pelaku pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Mereka ini adalah orang-orang terdekat dari korban pembunuhan Subang Tuti Suhartini dan Amel. Yosef merupakan suami sekaligus ayah dari korban. Sementara Yoris adalah anak sekaligus kakak dari korban, sedangkan Danu adalah anak angkat dari kakak Tuti Suhartini. Setelah kehilangan keluarga terdekat, ditambah lagi dengan tekanan dan kecurigaan publik yang mengarah kepada Yoris, Yosef dan Danu, membuat mereka memiliki tekanan berat dan pasti akan mempengaruhi kejiwaan ketiganya. Pasti stres. Jika mereka bukan pelaku pasti stres, apalagi jika pelaku stresnya bertambah. Kehilangan keluarga dekat saja sudah membuat stres, apalagi ini ditambah dengan status mereka sekarang, kata psikolog Elia Daryati, MSI dalam pembicaraannya dengan Des Jabar, Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.